Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Desi Asmarianti. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai materi sejarah Indonesia 5, yaitu tentang pemberontakan Andi Aziz. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan mendengar kata pemberontakan Andi Aziz ini. Namun jika teman-teman lupa, teman-teman boleh melihat video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita kepada pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pemberontakan Andi Aziz, alangkah lebih baiknya kita mengetahui siapa sih tokoh utama dalam pemberontakan ini. Ya, seperti namanya saja, yaitu pemberontakan Andi Aziz. Berarti pemberontakan ini tokoh utamanya sendiri ialah Andi Aziz itu sendiri. Andi Aziz atau nama lainnya yaitu Andi Abdul Aziz, lahir pada tanggal 19 September 1924 di Simpang Binai, atau lebih tepatnya di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Baiklah, kita akan membahas mengenai latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz di bawah naungannya sendiri yaitu Andi Aziz terjadi di Makassar yang diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan, tepatnya pada bulan April 1950-an. Kekacauan ini berlangsung di Makassar terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti federal. Maka mereka mendesak NIT atau Negara Indonesia Timur supaya segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia atau RI. Sementara itu di sisi lain terjadi sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan tersebut menyebabkan terjadilah kegaduhan dan ketegangan di dalam masyarakat. Selanjutnya ada beberapa latar belakang timbulnya pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama yaitu timbulnya pertentangan pendapat mengenai peleburan negara bagian Indonesia Timur atau yang disebut dengan NIT ke dalam negara Republik Indonesia atau RI. Ada pihak yang tetap menginginkan NIT ini tetap dipertahankan dan tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sedangkan di satu pihak ada yang menginginkan NIT ini melebur atau bergabung ke negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta pada saat itu. Yang kedua yaitu adanya perasaan curiga di kalangan bekas anggota-anggota KNIL yang disalurkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Setikat April atau TNI, anggota-anggota KNIL ini beranggapan bahwa pemerintah akan menganaktirikan mereka. Sedangkan pada pihak TNI sendiri ada semacam kecanggungan untuk bekerja sama dengan bekas lawan mereka selama perang kemerdekaan. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa latar belakang pemberontakan Andi Aziz ini ialah menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja. Yang selanjutnya menentang campur tangan pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat terhadap konflik yang ada di Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Aziz menyerang markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertempat di Makassar, dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan
Kolmokoginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Aziz ini. Akhirnya Insinyur PD Diapri, yaitu Perdana Menteri NIT, mengundurkan diri karena ia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Andi Aziz ini, dan ia digantikan oleh Insinyur Putuhena yang sangat pro dengan RI. Pada tanggal 21 April 1950-an, Sukawanti yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI. Selanjutnya yaitu mengenai upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz, pemerintahan Republik Indonesia Serikat melakukan berbagai upaya. Yang pertama yaitu setelah ultimatum kepada Andi Aziz untuk menghadap ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dipenuhi, maka pemerintahan mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Yang kedua yaitu pemerintahan mengirim pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alek Kawilarang, dan itu terdiri dari berbagai kesatuan dari ketiga angkatan dan kepolisian. Selanjutnya APRIS segera bergerak dan menguasai kota Makassar dan sekitarnya, tepatnya pada bulan April 1950-an. Andi Aziz menyerahkan diri, akan tetapi pertempuran antara pasukan APRIS dan pasukan KNIL masih bertanggung jawab dan masih berlangsung pada bulan Mei sampai Agustus, tepatnya pada tahun 1050-an. Yang terakhir kita akan membahas mengenai materi di balik hikmah di balik pemberontakan Andi Aziz. Kapten Andi Abdul Aziz ialah seorang pemberontak yang tidak pernah menyakiti dan membunuh orang untuk kepentingan pribadinya sendiri. Ia hanyalah salah satu korban dari propaganda Belanda karena kebutuhan terhadap dunia politik. Andi Aziz ialah seorang militer sejati yang mencoba untuk mempertahankan kesatuan negara Indonesia pada masa itu. Dan dalam kesehariannya, Andi Aziz cukup dipandang dan dihargai oleh masyarakat suku Bugis Makassar yang bertempat tinggal di Tanjung Priok, Jakarta. Di sanalah Andi Aziz diakui sebagai salah satu sesepuh yang selalu dimintai nasihat oleh para penduduk tentang bagaimana cara menjadikan suku Bugis Makassar supaya tetap dalam keadaan rukun dan sejahtera. Andi Aziz dikenal juga sebagai seseorang yang murah hati dan suka menolong. Ia selalu berpesan kepada anak-anak angkatannya bahwa siapapun boleh dibawa masuk ke dalam rumahnya kecuali 3 jenis, yaitu pemabuk, penjudi, dan pemain perempuan. Seorang Andi Aziz patut kita jadikan sebagai bahan pembelajaran bahwa kita selama hidup di dunia ini jangan terlalu percaya dengan apa yang orang lain katakan. Percayalah kepada hati nurani. Jangan jangan terlalu percaya dengan orang lain, karena orang itu belum tentu bisa mengajak kita ke jalan yang benar dan mungkin malah mengajak kita untuk berbuat kesalahan. Maka dari itu alangkah baiknya kita terus waspada dan berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Baiklah, sekian dulu penjelasan saya mengenai materi pemberontakan Andi Aziz. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.